Perkenalkan, saya Talia Jepang Priyadi dengan NPM 240820100026. Perkenalkan, nama saya Azaria Yanuar Krisyanto dengan NPM 240820100012. Dan saya Ica Leona dengan NPM 240820100015. Pernah nggak sih kamu ngerasa uang jajan atau gajian tiba-tiba ludes padahal masih di pertengahan bulan? Di era digital saat ini, transaksi menggunakan kris dan transfer jadi sangat mudah digunakan hingga akibatnya kita jadi sering banget kalap jajan atau check out barang karena kemudahan transaksi itu. Apalagi uang kita nyampur di satu tempat yang sama tanpa ada sekat pembatas yang jelas. Apa-apa tinggal scan, beres. Nah, nggak cuma tentang boros, banyak juga dari kita yang mulai was-was sama ancaman keamanan digital dan kebocoran data pribadi. Dari kedua keresahan inilah Atoraja lahir. Kita sadar kalau kemudahan transaksi digital itu justru bisa jadi bumerang buat keamanan kita kalau sistemnya terlalu bebas dan nggak punya rem. Makanya, Atoraja hadir bukan sekedar dompet digital biasa, tapi sebagai solusi revolusioner yang bakal ngebantu kamu ngerem kebiasaan belanja impulsif. Lewat sistem Secure Subwallet, kamu diwajibkan untuk memisahkan uang ke pos-pos anggaran tertentu sebelum mulai berbelanja. Terus yang paling esensial, setiap kali kamu mau scan kris, sistem bakal maksa kamu berhenti sejenak untuk milih mau pakai dana dari kantong anggaran yang mana. Jeda waktu ini sengaja dibikin biar kita mikir 2 kali sebelum jajan. Plus, kamu nggak perlu takut soal privasi, karena setiap pos dana kamu dikunci rapat pakai teknologi enkripsi berlapis. Bareng Atoraja, dompet aman, kantong pun tenang. Perjalanan pengguna dimulai saat membuka aplikasi. Sebelum melakukan login, pengguna yang belum memiliki akun akan diarahkan untuk mendaftarkan diri untuk pembuatan akun. Bagian ini adalah onboarding sebelum melakukan registrasi. Pada saat registrasi, pengguna wajib mengisi nomor handphone dan juga password untuk mendaftar. Kemudian melakukan verifikasi identitas berdasarkan kode OTP yang sudah dikirim ke nomor pengguna. Setelah verifikasi, pengguna wajib melakukan scan menggunakan KTP asli. Setelah melakukan scan, pengguna melakukan konfirmasi apakah foto yang diambil sudah jelas dan terdapat tips agar foto terlihat lebih jelas serta mudah dibaca. Setelah itu, pengguna wajib melakukan foto untuk melakukan verifikasi wajah. Pengguna dapat melakukan foto ulang jika dirasa foto yang diambil belum baik. Kemudian, pengguna mengisi data personal seperti nama, NIK, dan alamat lengkap. Nah, setelah melakukan proses registrasi akun dan sudah berada di halaman utama aplikasi, pengguna dianjurkan untuk melakukan top up saldo pada e-wallet. Ini berfungsi agar nanti proses budgeting bisa berjalan dengan lancar. Setelah melakukan pengisian saldo, pengguna bisa mengakses bagian budgeting untuk membuat alokasi tabungan untuk nantinya akan menjadi sub e-wallet dan mengisi data seperti nama kebutuhan, nominal, saldo minimal, sumber dana, periode, dan tujuan alokasi. Lalu klik simpan dan masukkan PIN pengguna dan tunggu hingga pop-up notifikasi berhasil muncul. Pengguna juga bisa melihat rekap keuangan mereka selama beberapa hari ke belakang dan tersedia grafik lingkaran yang menunjukkan pembagian transaksi yang terjadi di aplikasi. Pada bagian bawahnya juga terdapat presentasi penggunaan, apakah penggunaan keuangan mereka efisiensi tersalurkan, juga apakah ada risiko overspend terhadap keuangan. Di sini juga tertera ada alokasi, uang yang terpakai, dan yang tersisa. Selanjutnya, pengguna juga bisa mengecek detail riwayat transaksi yang sudah dilakukan oleh pengguna pada aplikasi. Selain fitur budgeting dan rekap keuangan, ada fitur transfer saldo. Transfer saldo bisa memindahkan dana dari rekening kamu menuju bank lain ataupun e-wallet lain. Jadi langkah yang pertama adalah klik transfer, kemudian masukkan data nama bank dan juga nomor rekening yang dituju. Setelah itu, masukkan nominal dan juga sumber dana. Kemudian, masukkan PIN dan tunggu hingga pop-up notifikasi berhasil muncul. Jika ingin melakukan transfer saldo kepada e-wallet lain, maka langkah yang pertama klik transfer, kemudian pindah ke tab e-wallet dan pilih e-wallet mana yang akan dituju. Setelah itu, isi nomor HP dari penerima, kemudian masukkan nominal dan juga sumber dana. Kemudian masukkan PIN dan tunggu hingga pop-up notifikasi berhasil muncul. Jika ingin bertransaksi dengan fitur kris, maka klik tombol kris,
Kemudian scan kode QR pembayaran. Setelah itu, tunggu hingga halaman transaksi muncul. Jika sudah muncul, isikan sejumlah nominal yang akan dibayarkan. Lalu pilih sumber dana transaksi dari sub-wallet yang sudah ada. Kemudian masukkan PIN. Apabila saldo sub-wallet yang digunakan sudah kurang dari 10%, maka akan muncul pop-up peringatan. Pada detail transaksi ada keterangan transaction ID, date and time, dan payment method. Dan pengguna juga dapat membagikan bukti transaksinya dalam bentuk gambar.